Shalom saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Santapan harian pada hari ini, dengan judul Hidup dalam Ucapan Syukur. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Korintus 1, ayat keempat dan sampai pada ayat yang ke-9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan-Nya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus, yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah, yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam relasi dengan sesama, kita lebih mudah mengingat kelemahan daripada kebaikan. Tidak demikian dengan Rasul Paulus. Persoalan jemaat di Korintus tidak membuatnya berhenti mengucap syukur. Ia mengingat umat Allah di Korintus serta menaikkan ucapan syukur atas mereka. Ada 3 hal yang menjadi dasar ucapan syukur Rasul Paulus. Yang pertama, jemaat di Korintus telah menerima dan mengalami kasih karunia Allah. Inilah sumber kekayaan mereka. Karunia ini akan digunakan sebagai sarana untuk memuliakan dan menyaksikan Allah. Kedua, mereka sudah menjadi saksi Kristus. Dan yang ketiga, Allah yang melimpahkan kasih karunia dan rahmat kepada mereka adalah setia. Rasul Paulus menguraikan kekayaan karunia yang ada pada gereja di Korintus. Sebagai jemaat, iman mereka sudah semakin teguh. Mereka juga memberikan kesaksian. Anugerah dan karunia ini hadir lewat perkataan dan pengetahuan. Bagi Rasul Paulus, kebenaran Injil akan menggugah. Ia bukan hanya membangun semangat, tetapi juga menyelaraskan karakter seturut teladan Kristus. Paulus mengingatkan jemaat tentang keistimewaan yang telah mereka terima dalam iman kepada Kristus. Sebagaimana Allah adalah setia, demikianlah seharusnya jemaat Korintus. Mereka harus terus bertumbuh dalam pengenalan dan iman kepada Kristus. Pengucapan syukur dalam Kristus harus dimulai dari pemahaman dan kesadaran. Kita harus sadar tentang siapa kita di hadapan Allah. Kita wajib mengenal siapa Tuhan serta pemimpin kehidupan kita. Tanpa pemahaman ini, maka pelayanan hanya sebatas kesibukan belaka. Inilah dasar yang sejati dari hidup yang bersyukur. Pertumbuhan iman yang benar-benar akan meningkatkan dan mengarahkan pelayanan untuk memuliakan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami memahami keberadaan diri kami di hadapan-Mu dan senantiasa bersyukur kepada-Mu. Amin.